Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di sore hari ini kita kembali dalam majelis ilmu yang kita akan lanjut kitab At-Tauhid dan sudah sampai bab 51 ya, tentang memuliakan asma Allah ya. Bab ini juga berhubungan sebelumnya bab 40 tentang orang yang mengingkari sebagian asma Allah. Kalau di bab 40 itu sebagian ya. Asma dan sifat yang didustakan. Nah, kalau di bab yang 51 itu bagaimana kita memuliakannya. Yaitu surah Al-A'raf 180 ya, yang sudah akrab, yang selalu dibacakan ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan. Jadi ini tentang asmaul husna ya, menjelaskan keagungan asmaul husna dan hanya Allah yang memilikinya. Asmaul husna ya, kalau di Al-Quran berapa? 99 ya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebenarnya ada lebih ya, cuman yang disebutkan 99 ya. Ada lebih ya, ada Ismul Azam itu ya. Jadi lebih daripada itu ya, nama-nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti juga berhubungan dengan sedikit yang kita akan bahas juga, yang bisa jadi nanti pembahasan yang akan berlanjut ya, setelah kitab Tauhid, tapi masih lama ya. Kira-kira setahun atau 2 tahun lagi ya. Ini juga belum beres. Belum beres ini juga. Ini baru 51 ya. Kitab Tauhid itu ada 67. Berarti berapa lagi tuh? 67 kurangi 51 ya. Ada sekitar 16 ya, 16 bab lagi. 16 bab kalau dikumpulkan setahun itu 12 ya. Kalau sebulan sekali ya, apakah sampai gitu ya? Biasanya kan satu bab sudah 2-3 pertemuan sekarang ya. Jadi ya 2 atau 3 tahun lagi mungkin ya.
Sebenarnya kitab tauhid itu kan berat ya. Oh, yang baru belajar itu berat sebenarnya. Soalnya ada nanti beberapa hukum yang tegas ya. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Karena emang ingin belajar kitab tauhid ya. Kalau yang ringan itu kan ya usulul iman, itu ringan itu ya. Terus juga yang ringan-ringan ada qawaidul arba ya. Itu ringan tuh ya. Cuma 4 itu ya penjelasannya, tapi ya harus berapa pertemuan itu juga ya. Usul salasah itu juga ringan tuh ya. Cuma 3, tapi ya sama itu juga. Penjelasannya pasti panjang gitu. Makanya kitab tauhid itu tinggi ya. Kalau didaurahkan itu berapa pertemuan ya? Bisa sampai ya nggak cukup 3 hari lah mungkin ya, seminggu lah kalau bisa ya. Satu bab itu sejam atau 1,5 jam lah gitu kalau bisa tuh ya. Tapi udah nggak akan kuat di sini mah ya. Back to the topic ya. Tentang Asmaul Husna. Asma itu jamak ya, mufradnya ismun ya, jamaknya asmaun ya. Jadi banyak ya. Dan juga di sini terkandung faedah meninggalkan orang-orang yang menyalahartikan Asmaul Husna itu. Dan bagaimana balasan untuk mereka yang meninggalkannya. Kata Syekh Al-Utsaimin, dijelaskan hadzal babu yata'allaqu bi tauhidil asma'i was sifat. Lianna hadzal kitaba jami'un li anwa'it tauhidi as-salasah. Tauhidil ibadah wa tauhidil rububiyah wa tauhidil asma'i was sifat. Kata Syekh Al-Utsaimin, bab ini juga berhubungan dengan tauhid asma was sifat ya. Karena kitab tauhid ini menggabungkan 3 pokok tauhid, yaitu ibadah ya uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Ibadah bagaimana mengesahkan Allah ya, dalam beribadah, bagaimana kaifiatnya. Kemudian rububiyah dari segi sifat-sifat Rabb ya, memelihara, memberi rezeki ya, menyembuhkan ya, dan yang lainnya. Dan tauhid asma wa sifat ya. Itu yang 99 atau lebih gitu ya. Bab ini juga dimasukkan oleh Syekh rahimahullah pada kitab tauhid dalam rangka menjelaskan wajibnya menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan menjelaskan tawassul masyru', tawassul yang diperbolehkan ya, yang disyariatkan, dan tawassul mamnu, yang terlarang. Karena masalah tawasul ini sesat padanya orang banyak lebih dahulu ya, sejak dahulu. Jadi orang-orang banyak itu sudah sesat karena tawasul ya. Apa itu tawasul? Tawasul itu menjadikan perantara ya. Wassala yuwassilu ya. Menjadikan perantara. Wasilah ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 35 ya. Wa batagu ilaihil wasilah.
Nah itu. Contoh ya dalam tawassul. Tawassul itu contohnya kita mau sekarang kelulusan ya, kelulusan. Nah kita bertawassul ya, misalnya dengan kesolehan saya, dengan ketakwaan saya, ya Allah berikan saya kelulusan. Nah itu, nah itu tawassul ya, boleh itu ya. Nah itu. Terus juga misalnya juga dalam mencari rezeki ya, ingin mendapatkan rezeki lebih ya, maka ya boleh-boleh saja dengan tawassul misalnya, dengan usaha saya yang lebih, yang luar biasa misalnya, ya Allah yang saya misalnya jalan kaki gitu ya, luar biasa jalan kaki misalnya mas. Terus saya juga dengan upaya saya sampai kaki berdarah-darah misalnya, ya Allah berikan rezeki yang berlebih gitu ya, untuk mencukupi keluarga dan sebagainya. Nah itu boleh, itu yang disyariatkan. Ada yang dilarang, yaitu tawassul lewat kesyirikan ya, tawassul melalui kuburan ya. Itu orang mati, para wali. Nah ini ya ini kalau ke orang tentu sensitif tapi memang dalam surah Fatir ya dijelaskan ya, la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, tidak akan mendengar, orang yang mati itu tidak akan mendengar doa kalian, kalaupun mendengar tidak akan bisa mengijabah doa kalian. Itu orang mati ya, nggak akan bisa diijabah ya. Memang ada orang mati ngomong pak ya, cuma di TV aja orang mati ngomong jadi hantu, jadi apa gitu ya, genderuwo gitulah, kuntilanak gitulah gitu ya ya. Tapi sebenarnya dalam Islam itu tidak ada sejarahnya orang jadi hantu, nggak ada ya gitu ya. Itu kan yang cuma diada-adakan aja tuh ya, itu ya. Dalam Islam ya sudah mati di alam barzakh gitu ya gitu, dipertanggungjawabkan ya. Nggak ada yang jadi hantu gitu ya. Nggak ada yang bergentayangan gitu ya, nggak ada. Makanya itu bohong gitu ya kalau ada yang sampai melihat hantu atau melihat jin katanya gitu ya, ditendang jin, luar biasa itu, ditendang jin gitu ya. Ada orang yang ceritakan saya ditendang jin di gunung gitu ya, gunung Anu gitu ya, ada penjaganya si jin Anu gitu ya, saya ditendang jin gitu ya, sampai saya jatuh gitu ya dari gunung gitu ya. Bohong tuh ya. Nah kan kata Imam Syafi'i, kalau ada yang berkata seperti itu dia sudah kafir gitu ya, keras ya gitu. Kembali lagi, nah itu namanya tawassul yang terlarang ya. Makanya sudah banyak yang sesat, bukan hanya zaman dahulu ya, memang sudah diterangkan, zaman sekarang juga banyak ya gitu, banyak yang sudah sesat karena tawassul gitu ya. Sampai ada ijazahnya namanya tawassul, luar biasa, pakai ijazah segala ya gitu. Zikir ada ijazahnya, tawassul ada ijazahnya, luar biasa. Bahkan lebih setara ya, atau bahkan lebih katanya
daripada S3. Luar biasa lebih dari S3 ya. Zikir itu ya, zikir lebih daripada S3. Nggak usah S3 lah, nggak usah. Zikir aja itu ya, zikir pagi sampai sore udah ya. Zikir terus gitu ya. Ijazah dapat ya. Nggak usah gitu ya, nggak usah kuliah pakai sorban gitu ya, zikir terus gitu ya. Nanti kalau udah dapat ijazah udah gampang banget ya. Kalau udah dapat ijazah nanti pimpin zikir di kaum anu. Nah itulah gitu ya, zikron kasiro ya, itu kan diperintahkan ya. Tapi kalau mengada-adakan yang namanya zikir yang tidak ada contohnya dan sebagainya, nah itu yang jadi pertanggungjawabannya berat di sisi Allah ya, atas pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah makanya disinilah kita hikmahnya belajar tauhid. Tauhid itu bukan jadi nyalahin orang ya, enggak, tapi meluruskan diri kita, akan bagaimana sih kita beribadah dengan sebenar-benarnya untuk mengesahkan Allah. Intinya itu kan, wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan Allah itu kan intinya itu ya, dan diterangkan tuh ya di pembukaan tuh ya gitu. Nah banyak yang terjebak dengan tawasul ya, tawasul mamnu ya, yang dilarang. Orang silakan saja kalau mau ziarah ya, ziarah lebaran, ziarah sebelum saum, silakan saja ziarah gitu ya. Cuma nanti ziarah tujuannya buat apa dulu. Kalau ziarah tujuannya untuk minta pada orang yang mati, nah ini tidak disyariatkan dalam Islam. Tapi kalau ziarah untuk tazkiratul akhirah, nah itu disyariatkan, silakan saja. Bukan satu orang saja kita ziarah ke satu kuburan ya, tapi semua kuburan. Nabi itu kan semua kuburan ya, disambangi ya, bahkan dikasih salam ya, assalamualaikum ya ahlad diyar ya, tidak hanya satu kuburan ya gitu ya. Sampai banyak pelanggaran di situ ya gitu. Nah itulah, saya tidak akan terus lebih mendetail ya gitu tentang pelanggaran-pelanggaran seperti itu ya. Nah yang jelas ini kembali pada topik ya, bagaimana tujuan tauhid itu sendiri ya. Jangan sampai kita meminta menjadikan sandaran kepada selain Allah dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Kita minta kesembuhan ya, bukan pada orang yang mati, bukan pada dukun ya, bukan pada paranormal. Kita ingin masa depan yang sukses, masa depan yang gemilang, bukan pada paranormal, kepada Allah ya. Dan ikuti juga dengan upaya usaha apa ya gitu. Tapi ingat juga suksesnya bukan ukuran sukses di dunia ini saja, di akhirat itu yang lebih utama itu ya. Ini harus hati-hati dari yang namanya tawassul yang bagaimana dulu. Tapi kalau kita ingin bertawassul ya memang diperintahkan ya, seperti yang 3 orang sudah dikasih ya, tentang 3 orang yang di gua itu ya, 3 orang yang di gua. Yang satu tawasulnya karena dia itu berbakti pada orang tua ya, birrul walidain gitu ya. Itu ada 3 yang itu ya sudah diterangkan ya. Jadi itu yang namanya tawassul.
Nah, seseorang juga bertawasul yang dia syariatkan ya, ya boleh juga misalnya membaca Quran terlebih dahulu, terus dengan bacaan itu ya silakan minta apa saja ya, tapi tidak harus baca surat tertentu ya, enggak, surat ini nanti dapat ini, surat itu dapat ini nanti, enggak ada itu, enggak ada ya. Secara letter lucknya enggak ada surat Al-Waqiah buka rezeki gitu ya. Ya, tinggal baca surat Al-Waqiah gitu, jadi kaya hati lah gitu minimal ya gitu. Doib gitu. Surat apa aja gitu ya, baca silakan. Doa dengan wasilah bacaan surat itu ya itulah wasilah tawassul, boleh saja. Itu nah itu baru sampai tawassul gitu ya. Ini masih panjang kalau kita menerangkan tentang tawassul, nanti tentang ilhad ya, bagaimana apa yang menyimpang tuh ya gitu. Yang menyimpangkan nama-nama Allah ya. Contoh-contohnya ini ada ya. Segitu aja dulu lah ya. Lumayan gitu ya. Ini ada apa nih sarannya ya, sudah saya statuskan ya. Jadi jangan jadi komentator orang amal ya, orang beramal ya. Jangan jadi komentator orang beramal. Cukuplah kita yang introspeksi ya, muhasabah amal kita sendiri sampai mana itu ya. Misalnya kan kalau misalnya orang sudah, kan ada tuh ya yang suka komentator tuh ya gitu, kalau bisa tegur tuh ya, misalnya ya dengan cara yang baik lah gitu. Orang nge-share ya, emang sensitif juga ya. Yang namanya nge-share di media itu emang sensitif ya, nggak semuanya emang bisa terima tuh ya, kan yang sensitif. Nah makanya susah juga ya, kalau menghindari konten tertentu yang nggak di-share tuh ya. Ya kita kan harus, yang namanya kebenaran kan tanggung jawab kita untuk menyebarkannya, walaupun ada strategi, karena memang dakwah itu seni ya, ada strategi gitu ya, kita menyampaikan itu ya. Seperti saya di Buletin, saya nggak pernah ngebahas tentang fikih, mungkin cuma sekali dua kali dulu ya, baru terbit ya, tentang fikih itu pun kan tidak sampai mendetail gitu ya. Sekarang udah nggak membahas fikih lagi, itu ya namanya fikih kan itu ya, bukan saya nggak mau bahas, tapi ya, tempatnya ya seperti di majelis ini mungkin ya, lebih cocok ya gitu. Dan kalau misalnya mau nge-share, ada beberapa grup yang saya memang agak kelihatan sensitif gitu ya, saya hindari gitu ya, beberapa grup nge-share yang tertentu gitu ya, yang kelihatan sensitif mungkin nggak di-share oleh saya gitu ya. Berat kalau di-share nanti ya gitu, tentang takfir, tentang bid'ah dan sebagainya itu. Tapi sebenarnya emang harus diterangkan juga. Nah disinilah gunanya majelis seperti ini ya, bukan hanya
sekedar share dan berbagi gitu ya gitu. Tapi emang ingatkan pula itu ya untuk yang jadi komentator itu ya gitu. Ya karena dakwah itu seni ya lebih cerdas juga dalam menentukan apa yang kita share ya gitu, tulisan-tulisan dan sebagainya gitu. Ya sebenarnya cukup ya, karena saya juga waktu ini maghrib harus dari salah gitu ya, ada jadwal lagi nih tasin itu ya. Jadwalnya sebenarnya kelasnya bukan kelas di Arisalah, cuman memang tempatnya harus dari salah ya, karena kalau ke luar kan nggak jauh juga waktu ya. Belum fisik juga harus benar-benar dilihat lagi ya, diolah lagi nih. Jadi mungkin itu saja, nanti besok berlanjut saja ya. Kalau ada unek-unek atau apa ya, daripada jadi jerawat ya, ungkapkan saja ya gitu. Nah, itu saja. Barakallahu fiikum wa afu minkum. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.